Mari kita akan mengawali ibadah pagi ini dengan mempersiapkan hati untuk kita semakin mengerti, memahami betapa besar kasih Allah atas hidup kita. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati. Di Minggu Prapaskah yang kelima, kami ingin memuji, menyembah akan Tuhan, Allah yang penuh kasih, yang dilimpahkan dan dicurahkan kepada kami. Kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, menyapa setiap kami yang hadir. Kami ingin serahkan ke dalam tangan Allah kami dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya,
yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Amin. Selamat pagi, shalom bagi kita semua. Kita mengucap syukur karena kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima dengan tema besar Bangkitlah, kerjakan keselamatanmu sampai akhir. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan kasih-Nya menyelamatkanku atau menyelamatkanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kita sudah mendapatkan kasih yang luar biasa dari Tuhan, seharusnya kita mati karena dosa dan kesalahan kita, tetapi karena kemurahan Allah, cintanya Allah kepada setiap kita, sehingga Allah rela menggantikan posisi kita mati, dan lewat setiap kita yang percaya kepada Kristus, maka kita mendapatkan anugerah keselamatan. Tidak hanya nanti ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi keselamatan itu juga menjadi milik kita sekarang dan sudah mulai kita nikmati. Oleh karena itu, mari kita secara sungguh-sungguh antusias dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Karena kalau suam-suam kuku iman kita kepada Tuhan, firman Tuhan berkata akan dimuntahkan. Itu berarti menjadi sia-sia apa yang kita kerjakan. Di minggu ini dan minggu besok kita akan memberikan persembahan khusus untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban perang, baik antara Ukraina dan Rusia maupun juga saudara-saudara kita di Myanmar. Jadi minggu ini dan minggu besok kita diberi kesempatan ditulisi amplopnya untuk korban perang Myanmar atau Ukraina, sehingga nanti majelis dapat mengalokasikan, kita akan kumpulkan dan kita akan berikan kepada Sinode Minonet yang ada di Ukraina maupun Sinode Minonet yang ada di Myanmar. Nah, perlu Bapak Ibu saudara-saudari ketahui, gereja itu tidak boleh berpolitik praktis.
Jadi persembahan kita bukan dalam rangka politik praktis untuk mendukung satu negara atau negara yang lain, tetapi semata-mata karena kemanusiaan. Jadi karena korban daripada perang itulah kita melihat dari pertemuan persekutuan doa GKMI yang mengundang saudara kita yang ada di Belanda yang memberikan bantuan kemanusiaan di Ukraina, dan juga saudara kita yang ada di Myanmar. Mereka bersaksi, dan ketika mereka bersaksi mereka menceritakan bahwa saudara kita yang beraliran sama dengan kita, Minonet, yang ada di Ukraina itu mereka mengalami kesulitan, mereka membutuhkan listrik karena seringkali listrik padam dalam suasana perang. Lalu yang kedua, mereka kekurangan air, mereka juga kekurangan makan. Kita bisa bayangkan saudara seiman di dalam situasi yang demikian, mereka tidak bisa makan, minum pun sangat terbatas atau kekurangan. Nah kemudian saudara-saudara kita yang ada di Belanda dan Eropa yang tergabung dalam Minonet, mereka hadir di Ukraina untuk menolong saudara-saudara kita yang demikian, lalu juga menolong mereka untuk mengungsi dibawa ke Jerman, lalu tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara Minonet yang ada di Jerman. Sedangkan saudara-saudara kita yang di Myanmar karena perang kudeta, jadi saudara antar dalam satu bangsa, mereka karena ketakutan mereka hidup di dalam hutan. Mereka tidak bisa mengungsi ke India, mereka ditolak, sehingga mereka untuk menyelamatkan diri mereka tinggal di dalam hutan. Mereka kekurangan makan, mereka kekurangan fasilitas kesehatan, sehingga ada beberapa yang meninggal ketika mereka tinggal di tengah-tengah hutan untuk menyelamatkan. Oleh karena itu kita juga akan menggalang dana, nanti akan jadikan satu sinode yang akan mengelola. Kita akan menolong saudara-saudara kita seiman yang sedang mengalami kesulitan. Mereka tidak bisa atau tidak mempunyai tempat perteduhan, persembunyian yang baik di tengah hutan, mereka kelaparan, mereka tidak bisa mendapatkan kesehatan yang baik, dan mereka juga kekurangan minum. Apa yang kita kumpulkan meskipun jumlahnya sedikit, tetapi ketika kita satukan, tidak hanya lewat GKMI Bangsri, tetapi juga lewat GKMI secara sinodal, kita menggalang dana. Lalu dari sinode kemudian akan diatur sedemikian rupa, akan dibagi dua, sebagian akan dikirimkan ke gereja sinode Minonet yang ada di Ukraina, dan sebagian akan diberikan untuk menolong saudara-saudara kita di sinode Minonet yang ada di Myanmar. Biarlah kontribusi kita paling tidak meringankan sedikit saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan. Selamat beribadah di pagi hari ini. Biarlah kebaikan kemurahan Tuhan yang kita rasakan boleh memancar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Dan dikasihi Tuhan, tidak ada kasih yang melebihi kasih Yesus atas hidup kita, karena Dia rela berkorban mati untuk bagi kita. Kita naikkan pujian tak terukur kasih-Mu Yesus sebagai ungkapan syukur kita.
firman itu menjadi penerang bagi mata batin kami, sehingga setiap langkah jejak kaki kami rindu hidup kami memuliakan akan nama Tuhan. Semakin hari kami diperbaharui hati kami, pikiran kami, sikap dan perilaku kami karena firman-Mu. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda-Mu. Kami membuka hati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya dari dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan lewat benih kebenaran firman Tuhan. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab mencatat dimulai dari kitab Kejadian, maka disitulah manusia mendapatkan bagiannya, upahnya, yaitu kematian. Terputus hubungannya dengan Allah, dan tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi di kitab Kejadian pasal yang ketiga dituliskan kesulitan, penderitaan akan menjadi bagian manusia sampai ia kembali dari debu kepada debu, dari tanah kembali kepada tanah. Karena dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh sebab itu manusia yang tanpa Kristus hidupnya terbelenggu oleh dosa. Hatinya, keinginannya, condongnya adalah hidup di dalam kegelapan. Injil Yohanes pasal 3 yang kita sudah baca bersama-sama, manusia hidupnya lebih cenderung berada di dalam kegelapan daripada hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Orang yang jatuh dosa, maka seringkali dia akan jatuh di dalam dosa yang sama. Meskipun kalau kita tanya, sebetulnya saya ingin bebas, saya ingin lepas, saya tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Tetapi karena satu lain hal kemudian jatuh juga di kubangan, di lubang yang sama. Orang-orang yang terkena narkoba, orang-orang yang kecanduan,
dalam hidupnya maupun orang-orang yang suka merokok. Menjadi bagian kehidupannya yang seringkali kalau tidak sungguh-sungguh ingin terlepas, terbebas di dalamnya, maka dia akan melakukan lagi dan terus-menerus mengikat di dalam dirinya. Kalau anak-anak mungkin kecanduan dengan main game. Hatinya sebetulnya ingin berhenti melakukan kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang buruk, tahu akan hal itu, tetapi keinginan kedagingannya karena itu menyenangkan, karena itu menyukakan, maka kemudian melakukan lagi hal yang sama di dalam dirinya. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari kehidupan di mana orang yang berdosa, dia tidak bisa bebas, dia tidak bisa leluasa untuk mengontrol dirinya, untuk menghentikan dari kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun iman, kebiasaan-kebiasaan yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Dengan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan bisa mampu untuk bebas, untuk lepas dari ikatan dosa kita. Hanya karena pertolongan Allah, maka kita bisa bebas keluar dari jerat dosa yang menghimpit kita. Kalau kita baca Alkitab kita sampai selesai, bagaimana Allah memberi kesempatan kepada mulai dari personal, kemudian menjadi satu bangsa yang besar, untuk dapat membenahi hidup mereka agar hubungan mereka kepada Allah pulih, tetapi manusia gagal. Tidak bisa mencapai apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki, karena memang naturnya dalam diri manusia ketika ia jatuh ke dalam dosa, maka dia akan selalu hidup di dalam kubangan dosa. Allah tahu itu sehingga kemudian karena cintanya, karena kasihnya yang besar kepada manusia yang diciptakan dari debu tanah liat yang tidak berarti, yang dihembusi oleh Roh Allah sehingga hidup, Allah memberikan dirinya, Allah mau hadir di dalam kehidupan manusia, berada di tengah-tengah dunia ini, menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan perkara mudah. Tidak usah kita membayangkan Allah, kita membayangkan diri kita sendiri. Jikalau kita kemudian merendahkan diri kita dari orang yang segala sesuatunya tercukupi, segala sesuatunya ada, mungkin kita tinggal minta tolong atau perintah, kemudian kita harus menjadi orang pekerja kasar. Kita harus mengerjakan pekerjaan kita sendiri. Banting tulang. Maka seringkali keakuan kita, keegoisan kita akan muncul. Gengsi kita akan muncul di dalam diri kita. Sesuai dengan status, tentunya kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang orang katakan remeh-temeh. Tetapi Allah yang adalah Allah yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta dan termasuk kita. Kemudian ia harus menjadi sama seperti kita, manusia yang diciptakan Allah. Tidak untuk dimuliakan, tidak untuk diagungkan, tetapi untuk mengalami penderitaan yang sedemikian rupa
direndahkan sedemikian rupa, bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi Allah taat melakukan tugasnya sampai dengan ia menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Yang akan kita peringati di Jumat Agung beberapa minggu ke depan. Pertanyaannya adalah, mengapa harus kematian? Mengapa Allah harus mati untuk menolong, untuk menyelamatkan kita? Bukankah Ia Allah? Bukankah Ia bisa berkata dan bersabda, manusia karena engkau berdosa, aku mengasihimu, maka cukuplah Tuhan mengatakan, aku mengampunimu. Maka selesai sudah, pulih sudah hubungan antara manusia dengan Allah. Tetapi mengapa Allah harus hadir di dalam dunia dan menjadi manusia serta merelakan dirinya untuk mati di kayu salib? Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa di kitab Kejadian, upah dosa adalah maut atau kematian. Sehingga untuk menolong dan menyelamatkan manusia, maka harus sebanding dengan hukuman yang diterima oleh manusia. Karena upah dosa adalah kematian, maka penebusannya harus juga dilakukan dengan kematian. Oleh karena itu, mengapa Allah di dalam Yesus Kristus, Ia harus mati untuk menanggung dosa setiap kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sesehari, Roma pasal 6 ayat 23 berbunyi demikian. Sebab kematian adalah upah dari dosa. Sehingga jelas mengapa Kristus harus hadir menjadi manusia dan harus mati di kayu salib, karena untuk menggenapi, untuk menebus, untuk menyelamatkan setiap kita, sehingga orang-orang yang percaya kepada Kristus mendapatkan anugerah keselamatan. Respon, tanggapan bisa dua macam. Respon manusia yang pertama yaitu ketika ia melakukan dosa yang sangat besar, yang dengan kekuatan sendiri ia tidak bisa lepas, tidak bisa bebas. Dia mungkin sudah ketakutan, sudah pucat pasi, sudah dia berkata tidak berdaya, ya sudah pasrah. Lalu kemudian ketika hukuman itu akan diberikan, lalu dia mendengar satu suara bahwa engkau dibebaskan karena aku sudah menggantikannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ia mendengar berita bahwa dirinya dibebaskan dari tuntutan hukuman yang semestinya, orang itu pasti bersukacita. Tapi sukacita kemudian dilanjutkan dengan satu tindakan respon yang lain. Yang pertama, ia bisa jatuh kembali ke dalam dosa yang sama. Kenapa? Dia akan berpikir, karena saya sudah melakukan dosa, saya seharusnya mendapatkan hukuman, ada yang menggantikan, mendapatkan pengampunan. Sehingga di dalam pikirannya dia berpikir, nanti kalau aku melakukan hal yang sama karena kasihnya kepada saya, maka saya pun pasti diampuni. Itu seperti seorang anak kepada orang tuanya yang melakukan kesalahan, lalu anaknya berpikir, enggak apa-apa memberi ayem sama diri sendiri, enggak apa-apa. Bapakku atau ibuku, orang tuaku nanti pasti memaafkan
Kalau aku menangis, aku merengek-rengek, aku mohon ampun di bawah kakinya, maka orang tua saya tidak akan tega, sehingga kemudian orang tua tidak menghukum saya dan melepaskan pengampunan. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, sebaliknya. Ia akan merasa bersalah sekali karena seharusnya ia yang menanggung hukuman, tetapi orang tuanya yang menanggung. Orang tuanya yang jungkir balik untuk menolong dan menyelamatkan anaknya, sehingga anaknya terbebas dari hukuman yang ada. Sehingga kemudian sebagai rasa berterima kasih, sebagai rasa syukur, anak itu kemudian menjadi anak yang semakin lebih baik, semakin lebih berhati-hati, karena ia mengasihi orang tuanya agar orang tuanya tidak mengalami kesulitan yang disebabkan karena dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kira-kira kita ada di mana? Kita tahu bahwa kita sudah dilepaskan dari maut, dari kematian. Kita diselamatkan karena kita percaya kepada Kristus. Respon iman kita kepada Kristus tipe yang seperti apa? Apakah menjadi orang Kristen ya cukup bergereja, cukup memberi persembahan, atau bahkan mungkin asal namanya Kristen, KTP-nya Kristen, statusnya Kristen, atributnya Kristen, tetapi kehidupannya bukan pengikut Kristus. Menjadi kehidupan yang lama, sama seperti kehidupan orang-orang dunia ini. Atau kita hidupnya suam-suam. Ya kadang-kadang seperti di dalam Kristus. Hidup seperti yang Kristus mau, tetapi kadang-kadang kedagingan kita mempengaruhi kita, sehingga kita hidup sesuka kedagingan kita. Alkitab mengatakan kalau kita suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, maka firman Tuhan katakan akan dimuntahkan. Itu artinya tidak ada artinya status beriman kepada Kristus, tetapi dia tidak akan mengalami anugerah keselamatan. Karena dia tidak sedang sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Atau kita menjadi orang yang antusias, berubah hidup kita. Semakin hari meskipun kita tidak bisa seperti Kristus, tetapi semakin hari kita mendekati seperti Kristus, kita belajar, kita diproses hidup kita. Hidup menggambarkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dan melakukan kebenaran firman-Nya. Seharusnya inilah yang terjadi atas kehidupan orang-orang yang merasakan bahwa hidupnya sudah diselamatkan oleh Kristus. Menjadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang serius di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan sak kobere, sak bisane. Itu berarti kita sedang tidak menghargai akan pengorbanan Kristus. Apa yang dilakukan Kristus? Bahwa Kristus hanya sekali kematiannya untuk menebus dosa kita. Dan sesudah itu Tuhan akan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi pengorbanan Kristus hanya sekali untuk menolong, menyelamatkan kita. Kalau kita tidak menghargai pengorbanan Kristus, kalau kita mengabaikan akan Kristus, maka tidak ada lagi pengorbanan yang kedua. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan untuk menganugerahkan keselamatan, tetapi untuk menjadi hakim. Kalau saat ini kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, anugerah keselamatan itu diberikan kepada kita, maka jangan sekali-kali kita sia-siakan. Jangan kita biarkan berlalu begitu saja
di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita hidupi, kita sambut dengan sungguh-sungguh, sehingga anugerah keselamatan itu benar-benar menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita. Janji keselamatan yang Tuhan beri bagi setiap mereka yang percaya kepada Kristus adalah ya dan amin. Selamat dari apa? Apakah nanti kalau kita meninggal baru kita mendapatkan anugerah keselamatan itu? Kehidupan kekal itu? Alkitab mencatat keselamatan dengan kata dasarnya, kata kerja, sozo, itu yang pertama dikenakan hanya untuk manusia. Jadi kata ini hanya digunakan untuk manusia dan tidak digunakan untuk yang lainnya, apakah binatang, apakah benda, apakah tumbuhan, tidak. Hanya dikhususkan bagi setiap kita. Lalu yang kedua, kata ini, kata keselamatan ini, maka di awal-awal itu digunakan untuk keselamatan secara fisik. Artinya, kalau itu berkaitan dengan keselamatan fisik, berarti kita selamat dari sakit penyakit, kita disembuhkan. Ketika Tuhan memberi keselamatan lewat penebusannya di kayu salib, maka firman Tuhan lewat bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita bisa disembuhkan dari sakit penyakit. Sehingga kemudian seorang perempuan yang sakit pendarahan, ia berkata, asalku jamah jubahnya, karena itu imannya kepada Kristus, maka aku akan sembuh. Kata sembuh yang digunakan sozo, yang artinya selamat, sembuh dari penyakitnya. Ketika para murid bersama-sama dengan Yesus berlayar, lalu ketika Tuhan Yesus tertidur, ada badai yang besar di dalam perahu mereka di laut itu. Lalu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong selamatkan kami. Kalau tidak, kita akan binasa. Mereka akan mati. Selamatkan kami. Kata yang digunakan juga sama. Diselamatkan dari kematian. Ada banyak hal yang membuat kita bisa menjadi mati dalam hidup ini. Apakah itu berkaitan dengan pekerjaan? Apakah itu berkaitan sungguh-sungguh dengan kematian fisik kita? Di tengah-tengah perjalanan mungkin, di tengah-tengah makanan yang kita konsumsi mungkin. Tetapi kita dilalukan itu. Dalam hitungan detik mungkin kita berkata, untung saya diselamatkan, saya dilalukan. Kalau Tuhan tidak menolong, Tuhan tidak menyelamatkan, mungkin kecelakaan itu. Mungkin saya sudah terlindas oleh mobil dan seterusnya. Untung Tuhan menyelamatkan saya. Sehingga ketika saya melihat makanan yang hendak saya makan, ternyata di dalamnya ada racunnya. Ternyata makanan yang akan disantap itu sudah rusak atau basi, atau mungkin ada kerikilnya, atau ada hal yang lain yang bisa mengganggu kesehatan kita. Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan. Dan keselamatan itu tidak hanya sekarang berkaitan dengan fisik kita, dengan spiritual kita, tetapi juga keselamatan itu menjadi sempurna ketika Tuhan membebaskan kita dari belenggu dosa. Membebaskan kita dari jerat iblis dan membebaskan kita dari hukuman kekal
yaitu neraka bagi setiap kita. Keselamatan yang Tuhan beri, kita rasakan dan kita nikmati sekarang dan yang akan datang. Sama seperti dosa yang merasuk di dalam hidup manusia, maka juga akibatnya dirasakan sekarang dan akan datang. Oleh karena itu, lewat pengorbanan Kristus yang luar biasa atas kehidupan kita, yang menyelamatkan kita, menolong kita sekarang dan akan datang, dari kebutuhan-kebutuhan yang sederhana, dari hal-hal yang sifatnya fisik, yang sifatnya sementara, yang real, sampai dengan keselamatan yang sifatnya kekal, yang tidak bisa kita jangkau dengan kekuatan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, seharusnya respon kita adalah semakin sungguh-sungguh, semakin serius di dalam pengiringan kita kepada Allah. Kerjakan keselamatanmu sampai akhir. Kita harus benar-benar menjaga dan memelihara serta menghidupi anugerah keselamatan Tuhan itu. Karena kalau kita tidak menghidupi di dalamnya, maka anugerah keselamatan tidak akan menjadi bagian kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah pergulatan hidup, di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah ketidakpastian, Tuhan memberi kepastian kepada kita. Tuhan memberi janji kepada kita. Lewat kematiannya di kayu salib, maka Ia menebus dan menganugerahkan keselamatan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah musibah, di tengah-tengah kebinasaan hidup kita, Tuhan memberi kabar baik kepada setiap kita, yaitu barang siapa percaya kepada Kristus, ia akan mendapatkan penebusan dan anugerah keselamatan. Bagaimana dengan setiap kita pribadi lepas pribadi? Respon sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Apakah kita hanya, oh ya wes aku ngerti, aku sudah banyak mendengar tentang hal itu, setiap kali dikhotbahkan. Hanya berhenti sampai ke pengetahuan kita. Atau kembali kita diingatkan lebih dalam hidup ini untuk menghargai setiap kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Untuk semakin sungguh-sungguh menghargai. Semakin mahal, semakin tidak bisa kita jangkau dengan kekuatan kita. Seharusnya semakin besar perhatian kita, semakin serius kita untuk menghidupinya. Biarlah lewat firman Tuhan di pagi hari ini, lewat pimpinan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita, yang akan memimpin dan menuntun setiap langkah perjalanan hidup kita. Di tengah-tengah pergumulan dan pergulatan hidup yang berat, ingat, ada juru selamat yang telah menyelamatkan kita, yang hanya sekali Ia lakukan untuk seterusnya membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Setiap kali kita bimbang, setiap kali kita rapuh, setiap kali kita tidak berdaya, pandanglah kepada Kristus yang menjadi juru selamat kita, yang memberi anugerah penebusan, dan pandanglah pengorbanannya yang besar,
yang Tuhan beri dengan memberikan nyawanya kepada kita. Dengan demikian akan menolong kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang serius, pengikut-pengikut Kristus yang militan, pengikut-pengikut Kristus yang hidupnya memancarkan Kristus. Orang melihat hidup kita, ia melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, memberi harapan dan semangat kepada kami, sekaligus menegur setiap kami. Kalau selama ini kami mungkin suam-suam kehidupan kerohanian kami, kalau selama ini kami tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus karena berbagai macam hal dalam pergulatan hidup yang kami alami, kami mengucap syukur karena di pagi hari ini kami diingatkan kembali anugerah keselamatan yang Tuhan beri, yang tidak ternilai itu menjadi bagian kami ketika kami percaya kepada Kristus. Keselamatan yang Tuhan beri tidak hanya nanti, tetapi keselamatan itu akan kami rasakan dan kami nikmati mulai sekarang ketika kami percaya kepada Kristus, dan menjadi sempurna ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tolong Roh Kudus setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, biarlah Roh Tuhan, api Kristus semakin menyala-nyala di hati sidang jemaat-Mu di tempat ini, semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkat Tuhan menyertai setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan sabda-Mu pagi hari ini. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kita dengar, kita boleh semakin menyadari lewat kehidupan kita tidak menyiapkan pengorbanan Tuhan Yesus atas kayu. Kita akan menyiapkan persembahan pagi ini. Ada 3 kotak persembahan untuk pelayanan di gereja kita, untuk diakonia, dan juga untuk korban perang saudara-saudara kita di Ukraina dan Myanmar. Untuk nats persembahan saya ambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jemaat mohon berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini, Kau masih memberikan kesempatan pada setiap kami untuk beribadah. Dan pagi ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan lewat berkat yang Kau percayakan pada kami. Biar lewat persembahan ini Tuhan, nama-Mu boleh semakin dimuliakan. Berkati persembahan ini dan sucikan dan kuduskan Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita sudah sampai pada akhir ibadah. Sebelum doa syafaat nanti akan dinaikkan oleh Ibu Tari, mari kita naikkan pujian penutup kita, PPR 1 nomor 127 bait 1 dan 2.
Tuhan di dalam doa. Pagi hari ini kami membawa kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga kecil kami yang Tuhan anugerahkan. Mampukan kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang militan, yang sungguh-sungguh dan serius, karena kami mengakui bahwa hanya pertolongan yang datangnya daripada Tuhan, maka kuk dan belenggu yang menghimpit dan mengikat kami dapat terlepaskan. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu GKMI Bangsri ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai sepanjang sepekan ini. Tuhan limpahi dengan kesehatan. Tuhan berkati lewat karya yang dilakukan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tidak hanya boleh kami menikmati dalam kehidupan kami bersama keluarga, tetapi juga kami boleh gunakan sebagian untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kami menyerahkan program-program gereja kami di masa Raya Paskah yang sedang kami hidupi. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk proses pengalihan tanah makam Makpela yang saat ini hampir selesai. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap instansi yang terkait Tuhan gerakkan hatinya, bukakan, sehingga boleh menolong dalam proses pengalihan hak milik tanah makam menjadi milik gereja GKMI Bangsri. Kami percaya waktu-Mu waktu yang terbaik. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, karena ini pekerjaan Tuhan. Kami juga ingin serahkan untuk panitia kemah keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberi hikmat kepada kami. Kami serahkan rancangan-rancangan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan program di tahun yang ketiga ini, di kemajelisan yang terakhir di periode ini. Tuhan, Engkau menaruh hikmat marifat-Mu kepada setiap majelis, demikian juga departemen dan komisi, agar kami dapat mewujudkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan bergereja dan kehidupan bermasyarakat. Kami serahkan rancangan program yang sudah kami susun, mampukan kami melakukannya, agar setiap kami boleh bertumbuh dan berakar di dalam Kristus dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan yayasan dan TK PAUD Esther ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan, baik guru-guru, orang tua wali murid, dan anak-anak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengawali, maka Tuhan yang akan pelihara sedemikian rupa. Kami percaya apa yang menjadi kerinduan kami, menanamkan nilai-nilai iman Kristus di dalam kehidupan anak-anak sejak usia dini sangatlah penting, karena akan menjadi modal dalam kehidupan mereka ketika mereka menjadi dewasa. Karena itu Tuhan, kami ingin menyerahkan TK dan PAUD ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan kirim, Tuhan pakai sidang jemaat-Mu untuk menjadi saluran berkat, baik lewat tenaga maupun lewat dana dan pemikiran, lewat TK dan PAUD Esther. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin menyerahkan sinode kami. Di bulan Juli nanti akan ada kegiatan besar MVC ke dalam tangan kasih-Mu selama kurang lebih 1 minggu. Kami menyerahkan panitia, dana yang dibutuhkan. Kami serahkan para peserta baik dari dalam negeri maupun luar negeri ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang proteksi, segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik karena Tuhan yang menyertai dan memberkati. Demikian juga rencana untuk peresmian gedung sinode di bulan Juli, sekaligus kami boleh mulai menggunakannya. Kami pun juga ingin serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati orang-orang yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat dalam pembangunan gedung sinode di Semarang. Kami percaya jerih lelah yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami menyerahkan bangsa dan negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati Tuhan ketentraman, kedamaian di tengah-tengah gejolak
ekonomi, segala sesuatu yang berubah harganya karena situasi zaman politik yang ada. Kami mohon berkat Tuhan tetap menyertai atas setiap jemaat-Mu. Mereka tidak kekurangan sesuatu yang baik yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberi hikmat marifat kepada para pemimpin. Tuhan menolong negeri kami tetap dalam kondisi yang kondusif, aman, tentram, hidup berdampingan dengan beraneka ragam budaya, adat istiadat, agama, kepercayaannya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan kota kecamatan Bangsri, kami mohon berkat Tuhan, karena kesejahteraan kota ini menjadi kesejahteraan bagi kami. Keamanan, ketentraman Tuhan berkati. Orang-orang yang tinggal di kota ini boleh merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan yang memelihara akan kota kami. Kami juga mengucap syukur di tengah-tengah doa syafaat kami untuk Bapak Moses Evan dan Ibu Esther Sri Martiningsih yang berulang tahun di pekan ini. Berkat Tuhan menyertai anak-anak-Mu dalam kehidupan berkeluarga. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang baik atas mereka. Tambahkan pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga membuat anak-anak-Mu ini baik dalam hidup berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dan mereka semakin sungguh-sungguh serius di dalam pengiringan akan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kedua anak-Mu yang berulang tahun ini. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan itulah yang membuat kami menjadi sehat, yang membuat kami menjadi berhasil, yang membuat kami bisa melayani. Penyertaan Tuhan itulah yang memberikan kami sukacita dan pengharapan yang besar di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai untuk setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, termasuk mereka yang bergumul dalam perekonomian, bergumul dengan kelemahan tubuh, bergumul dengan kehidupan keluarga. Kami mohon jamahan Tuhan, lawatan Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu. Mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau akan mengalami keselamatan, kesembuhan, kelepasan yang datangnya daripada Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita akan mengikrarkan komitmen pemuritan. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah raya yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ketika kami hidup benar dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kami, Tuhan yang menjagai kami, bahkan Tuhan yang memimpin langkah hidup kami. Kami menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing dan kembali beraktivitas sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu menyertai kami sehingga sukacita damai sejahtera-Mu ada pada setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.